part-part yang sudah saya ganti dari beberapa PR yang saya temukan saat pertama kali ambil mobil ini. Yang sudah saya ganti itu tensioner, boosting lower arm, stabilizer, fan belt. Dan satu lagi yang paling berat adalah rack steer. Rack steer juga saya udah ganti. Gimana gejala-gejalanya di antara part-part ini nanti akan saya bagi pengalaman saya. Halo, kali ini saya akan coba share gimana gejala-gejala rack steer udah mulai kena. Untuk di HRV ini kebanyakan yang kena adalah rack steer. Rack steer kalau udah kena ada bunyi-bunyi yang tidak nyaman di telinga. Gimana cara untuk ngeceknya? Untuk HRV kita hidupkan dulu. Hidupin mesin. Kita putar-putar setir kiri kanan. Itu kalau bunyi jedak-jeduk berarti rack steernya kena. Nih, ini udah nggak ada lagi, udah senyap, ada bunyi-bunyi. Nah, dan untuk gejala selanjutnya adalah saat di jalan yang berlubang atau nggak rata, itu di kaki-kaki depan bunyi berasa bunyi geluduk-geluduk. Kalau orang pengguna EV pasti tahu lah. Udah saya ganti. Kemarin saya dapat partnya 8,5 di online, karena kalau di beres bengkel asli Honda itu sekitar 12-17 juta. Nah, selanjutnya setelah saya melakukan penggantian pada rack steernya, ternyata saat menggunakan mobil ini di jalan yang berlubang atau tidak rata, kaki-kaki masih bunyi geledak-geluduk. Dan saat saya bawa ke beres tuh dibilangnya stabilizernya udah kocak, sehingga saya ganti stabilizer sepasang. Yang original itu harganya 800 sekian kiri kanan ya, tapi kalau KW itu saya tanya kemarin sekitar 160-an kalau nggak salah. Nah, ini biasanya ininya udah lemah nih. Boosting lower arm nih, boosting lower arm ini udah saya pasang juga stopper lower armnya sesuai anjuran dari bengkel resmi. Nih, ini stopper lower arm yang berada di bagian tepinya. Yang ini adalah boosting lower arm. Nih, stopper lower arm kemarin saya beli 100 ribuan di bengkel resmi. Di beres itu tidak ada melakukan penjualan atas barang ini yang boosting lower arm, karena harus pakai dengan lower armnya. Tidak ada mereka jual boosting lower arm. Nah, karena itu harga untuk satu lower arm itu sekitar 1.700.000. Berarti kalau 2 tinggal kalikan 2 gitu kan. Tinggal karena budget saya masih tipis, saya menggunakan boosting lower arm yang KW. Itu harganya 100 berapa ya? 150-an lah kalau nggak salah satunya gitu. Jadi kalau udah menggunakan boosting lower arm yang KW itu nggak diperlukan lagi nih stopper lower arm nih. Cukup boostingnya aja langsung dipasang. Dan juga perlu saya share juga, untuk mengganti boosting lower arm itu hati-hati, jangan
diserahkan ke bengkel yang bukan ahlinya mengganti bushing lower arm, karena kalau bengkel yang tidak ngerti itu biasanya langsung dipukul-pukul gitu, harus menggunakan press gitu ya. Ini adalah salah satu faktor mobil terjadi geluduk-geluduk di kaki depan HRV. Selanjutnya saya akan share pengalaman saya menggunakan HRV ini. Ini adalah tensioner berada di bagian ruang mesin. Kenapa saya ganti ini? Karena saya merasakan ada bunyi-bunyi yang tidak wajar, bunyi nging itu pada saat mesin masih dingin. Ada bunyi ngik, diam, habis itu bunyi lagi ngik, habis itu diam lagi ngik, sampai mesin panas, baru bunyi-bunyi itu baru hilang. Sehingga saya disarankan oleh mekanik Honda untuk mengganti tensioner ini. Saya mengganti fan belt. Kenapa saya mengganti fan belt di HRV yang saya pegang ini? Pada saat pagi mesin dingin itu berbunyi suara-suara kasar, dan saat RPM di 1000-an kita injak gas itu ada bunyi menderu gitu, gitu. Saya bingung juga, tanya mekanik, mereka juga bingung karena mereka tidak bisa mendengarkan saat pagi, karena kalau mereka saran kalau untuk perbaikan mungkin harus diminat dulu dan paginya baru dihidupkan, baru mereka bisa tahu bunyinya dari mana gitu. Karena saya merasa ini dari fan belt dan beberapa teman saya juga menyarankan untuk ganti fan belt, dan saya putuskan untuk menggantinya, dan akhirnya bunyi menderu dan suara kasar di bagian mesin itu udah hilang. Nah, akhirnya saya ganti. Ini cuma harganya di yang asli di bengkel Honda cuma 100 ribuan. Saya merasakan atau mendengar suara dengung pada bagian belakang. Dan saya coba konsultasi dengan mekanik bengkel resmi, bengkel resmi Honda, katanya itu berasal dari bearing atau dari ban. Dan saya putuskan untuk mengambil salah satu saran dari mekanik Honda, itu mengganti ban. Sehingga saya ganti bannya yang sudah masa pemakaiannya 5 tahun. Saya ganti dengan ban serep, dan satu lagi saya beli baru, merek Turanza. Dan setelah saya ganti, alhamdulillah bunyi dengung pada bagian belakang hilang tanpa mengganti bearing ban belakang. Semoga video pendek ini bermanfaat. Assalamualaikum.